Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nili Dewan Rambe, CGP Angkatan 11, SD Negeri Lemotong, Kota Sebulu Salam, dalam demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, Bapak Faisal SPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Epi Suryani SPD sebagai pengajar praktik saya. Praktik segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti menurut Chelsom Gosen tahun 1996. Tahapan segitiga restitusi ada tiga, yaitu satu, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Udah selesai bikinnya, Nak? Bikin hari ini, siapa yang punya kawannya, Nak? Kenapa jadi datang, Nak? Ya, Masuk, Nak. Nah, silakan duduk ya. Nah, Putri tahu nggak kenapa ibu panggil kemari? Nah, Putri tadi pikir nggak? Enggak. Gagal pikir Putri kapan, Nak? Tapi Putri tidak pikir. Tidak apa-apa. Semua orang punya salah atau punya silap. Yang penting kita mau memperbaikinya. Nah, Putri pasti punya alasan kenapa Putri tidak pikir. Putri tadi tidak pikir karena Putri terlambat sekolah karena bangun kesiangan. Kena bangun kesiangan ya. Nah, di sini Ibu tidak menyalahkan Putri, tapi kita di sini harus mencari solusinya. Ya, Nak? Nah, Putri tahu nggak tentang keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita yang Putri tahu, Nak? Ya, yaitu tentang bergotong royong dan bertanggung jawab. Misalnya kalau dalam melaksanakan tugas apa itu? Putri sudah melanggar keyakinan kelas kita tentang bergotong royong dan bertanggung jawab. Putri meyakini kelas kita nggak keyakinan kelas kita? Putri mau memperbaikinya nggak, Nak? Bagaimana caranya Putri memperbaikinya, Nak? Ya, Ibu setuju dengan Putri dengan cara mengurangi main HP, ya kan? Karena main HP akan membuat mata kita sakit, akan membuat kepala kita pusing, dan akan membuat kita terlambat bangun. Nah, terus jadi kita terlambat bangun kan? Apa Putri mau memperbaikinya? Kapan Putri akan memperbaikinya, Nak? Hari ini. Oh, sangat luar biasa ya, Putri mau memperbaiki hari ini. Putri mau jadi seorang bagaimana, Nak? Orang yang sukses dan orang yang bertanggung jawab. Putri kepingin menjadi orang yang sukses, kepingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi supaya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bertanggung jawab, apa contohnya, Nak? Ya, satu, kalau menjadi orang sukses itu belajar dari sungguh. Kalau tentang bertanggung jawab itu
Mantap. Mulai kapan? Mulai hari ini. Oke, sangat luar biasa. Ibu yakin sekali Putri bisa memperbaikinya karena Putri adalah anak yang soleha, anak yang baik, anak yang mau bekerja keras, ya kan? Anak yang selalu ingin memperbaikinya lagi. Anak, semangat ya, semangat. Terus kita dulu. Oke, sekarang ucapkan terima kasih dan silakan kembali ke kelasnya. Tahu nggak kenapa ibu panggil Natasha kemari? Tadi kan lihat saat ulangan, tadi Natasha melihat jawaban punya Gina. Betul atau tidak, Nak? Oh, tapi nggak apa-apa. Ibu tidak menghakimi Natasha atau memarahi Natasha. Di sini ibu ingin mencari solusi dari permasalahan Natasha. Di sini juga ibu tidak menyalahkan Natasha, karena kita setiap manusia punya silap dan punya kesalahan. Nah, Natasha pasti punya alasannya. Kenapa Natasha tadi mencontoh dengan temannya? Nah, karena Natasha tidak belajar. Nah, Natasha tidak belajar tadi malam, tapi ibu tidak memarahi Natasha. Nah, Natasha tahu nggak tentang keyakinan kelas kita, Nak? Tahu. Baru Natasha tahu keyakinan kelas apa yang udah Natasha lamar, Nak? Nah, tentang kejujuran. Jadi kita harus jujur. Jadi ibu tanya, kalau mencontek itu jujur atau tidak, Nak? Tidak. Tapi Natasha bisa memperbaikinya, kan, Nak? Nah, di sini kita membahas bagaimana cara Natasha bisa memperbaikinya. Kira-kira tadi malam Natasha tidur jam berapa, Nak? Jam 10. Nah, terus kan tidur jam 10 Natasha. Natasha ngapain tadi malam kira-kira? Oh, melihat HP dan main HP. Jadi berarti Natasha masih lupa dengan tanggung jawabnya, ya kan? Tanggung jawabnya tidak belajar tadi malam. Jadi kalau kita besok ulangan, seharusnya kita harus belajar. Jadi bagaimana cara Natasha memperbaikinya agar ulangan tidak mencontek lagi Natasha ke depannya? Natasha harus apa? Harus belajar lebih giat lagi. Mulai kapan kira-kira dilaksanakan Natasha? Mulai besok ya. Bagus. Dan Natasha pintar, mulai besok sudah mau memperbaiki. Ibu angkat jempol untuk Natasha karena mulai besok sudah ingin memperbaikinya. Oke, Natasha sudah janji kan ingin memperbaikinya besok, karena ya supaya Natasha tidak mencontek ulangan temannya lagi, supaya kalau ulangan Natasha bisa jawab sendiri. Dan ibu yakin Natasha bisa memperbaikinya, bisa besok ulangan bisa menjawab sendiri, karena Natasha adalah anak yang soleha dan anak yang baik, dan anak yang semangat. Oke, kita tes dulu. Nah, oke. Terima kasih, silahkan kembali ke kelasnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khairani Banurea. Hari ini saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Neli untuk mencari solusi permasalahan saya. Terima kasih Bu Neli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Natasha Azhara Aryadi. Hari ini saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Neli untuk mencari solusi permasalahan saya. Terima kasih Bu Neli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan kasus 1 dan kasus 2, maka kita dapat memberi kesimpulan keuntungan penerapan segitiga restitusi adalah siswa lebih memahami dampak tindakan mereka dan belajar dari kesalahan mereka melalui pendekatan ini. Hubungan dengan guru pun akan lebih sehat karena siswa merasa didengar dan dipahami. Bukan hanya diberikan hukuman, mereka diajarkan keterampilan pemecahan masalah yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan pertumbuhan, ada kemungkinan lebih kecil bahwa siswa akan mengulangi tindakan yang sama. Penerapan disiplin positif, terutama melalui konsep segitiga restitusi, adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Sampai di sini pembahasan kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.